Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik meja pualam. Di atasnya ada mangkuk cuko. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum berbuka. Udah makan? Apa kabar semua jamaah? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Itu yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil. Apapun yang terjadi hidup ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Datang yang menyenangkan hati, alhamdulillah. Datang kue kotak, alhamdulillah. Tak dapat, innalillah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini semuanya dalam rahmat, ridho, taufik, hidayah, inayah Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, Bapak Bupati beserta Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ketua DPRD beserta anggota yang berhadir pada malam hari ini, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Bapak Kajari Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, rombongan dari Palembang, Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, ada juga guru kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ustadz Kemas Ali, ada juga Maulana Zaki, ada juga Ustadz Prima Salam. Hadirin hadirat, sudah saya sapa semuanya? Belum? Kalau begitu saya sapa dengan jurus pamungkas. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini yang berjalan berkeliling-keliling ini adalah kamera. Sekarang kita lambaikan tangan ke kamera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah, turunkan tangannya, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Ustadz Somad, ini gor ini baru pertama kali dipakai tablik akbar. Selama ini dangdut, tapi tidak seramai ini. Malam bulan Ramadan penuh kemuliaan, melimpah ruah dari mulai luar sampai dalam. Tadi di dalam mobil saya sempat cemas, ini kalau sampai saya keluar Bapak TNI Polri tidak mengawal, bisa balik tinggal kolor. Maaf.
Luar biasa masyarakat Batu Raja ini. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini diselamatkan Allah dari narkoba, selamat dari LGBT, menjadi calon pemimpin masa depan Sumatera Selatan, pemimpin OKU, pemimpin NKRI. Allahu Akbar. Kenapa yang Ustaz doakan anak muda aja? Yang tua-tua sudah diintai malaikat maut. Bukan begitu. Yang tua-tua ini udah baik semua, betul? Kalau udah tua tak baik juga kapan lagi? Sudah bau tanah, sudah di pinggir liang lahat, akan masuk ke lubang tanah dimakan cacing. Tapi anak-anak muda yang bersemangat, tidak ada anak muda Batu Raja yang pacaran malam ini. Betul? Kalau ada yang menelpon, gimana yang kita keluar, nggak ada pacaran, bulan Ramadan, nanti habis Idul Fitri baru kita lanjutkan. Betul? Betul pula katanya. La ilaha illallah. Ya Allah, semua anak muda Batu Raja yang pacaran ini putuskanlah ya Allah. Di malam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, putuskan ya Allah. Tamat riwayat selesai. Sampailah hati Ustaz Somad, ya Allah. Sudah 5 tahun pacaran Pak Ustadz. Udah 5 tahun pacaran. Orang yang udah 5 tahun pacaran tidak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelup, tapi nggak dimakan. Dibonceng ke sana kemari, masuk angin gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Yang mengandung hamil malu laki-laki apa perempuan? Kalau melahirkan anak meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Tapi Ustadz Somad kejam sekali. Di malam Ramadan didoakannya kami putus. Putus untuk menjaga kehormatan harkat martabat kalian. Di bulan Syawal kalian akan dipinang dengan bismillah. Amin ya Rabbal. Saya malam ini tidak sedang menceramahi orang lain. Saya sedang menceramahi adik saya, kakak saya, keponakan saya. Bersama kita di Batu Raja, bersama kita di OKU, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Malam ini yang akan kita bahas adalah 5 pelajaran yang kita bawa keluar dari Ramadan. Kita bawa 11 bulan, kita bawa tahun 1445 sampai kita mati menghadap Allah. Setuju? Siap? Betul? Jangan ada dusta di antara kita. Yang pertama, selama ini malam yang keberapa ini? Malam 28? Malam 24. Selama 23 malam kita diajarkan bangun makan sahur. Makan sahur itu tujuannya apa? Supaya badan kuat. Betul. Supaya tidak kelaparan. Betul. Supaya bertenaga waktu siang. Betul. Tapi tujuan intinya adalah supaya bangun malam tahajud. Bagi yang belum tahajud udah 23 malam, mudah-mudahan nanti malam tetap bisa bangun. Kalau nanti malam bangun, dibuka mata tengok jam dinding, alhamdulillah. Kalau nanti malam bangun, dibuka mata ditengok handphone masih menyala, alhamdulillah. Tiba-tiba nanti malam buka mata gelap, dipegang ujung kain tak berjahit lagi. Tiba-tiba keluar suara marabbuka. Bisa balik lagi ke dunia? Balik jadi hantu.
Kita semua akan menghadap Allah. Yang kita bawa adalah tahajud malam. Yang belum tahajud, malam ini insya Allah tahajud. Bangun malam yang pertama, sholat sunat wudhu. Sholat sunat? Bukan nasi wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Habis itu sholat sunat tahajud. Jangan witir lagi. Kita udah witir tadi, jangan witir lagi. Ustadz Somad berangkat dari Palembang jam 9 pagi. Tausiah di Masjid Ustadz Kemas Ali Pesantren Asmaul Husna. Habis itu lanjutkan lagi perjalanan kemana tadi Habib Madi? Kita lanjutkan tadi ke Masjid Pak Gubernur, Masjid Al-Aiza. Habis itu sampai kemari. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ini belum tarawih ini. Sempat kami tadi sholat tarawih, mandi, ganti baju, sorban saya tak laku di Batu Raja. Diganti oleh Pak Bupati sorban yang baru. Kenang-kenangan akan digantung di lemari kaca di rumah. Nanti setiap tamu yang datang menengok, melihat, memperhatikan. Apa ini Ustadz Somad? Ini adalah sorban kenang-kenangan dari Batu Raja. Lalu kemudian sampailah kemari. Ini tausiah saya yang kelima hari ini. Yang pertama tausiah subuh. Habis itu kajian dengan ibu-ibu pesantren Asmaul Husna. Habis itu khutbah Jumat. Habis itu pengajian bapak-bapak kultum setelah khutbah Jumat. Setelah itu di Masjid Al-Aiza. Dan yang sekarang, yang keenam ini rupanya. Tadi saya menyangka ini nampaknya. Sampai saya WA ke rumah. Ke orang rumah, tolong doakan, ini ujian berat ini. Rupanya alhamdulillah melihat jamaah di mana kita nih? Di Batu Raja yang melimpah ruah, bangkit semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau kita katakan kita ini lemah, kekuatan datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Beruntungnya ibu-ibu yang selama 23 malam ini dibangunkan suaminya, diambil suaminya air, dipercikkannya ke wajahnya. Wake up my darling, wake up my honey. Oh so sweet. Itu yang nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi yang udah anak 3 20 tahun, bangun 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 bangun, sahur sahur. Ada pula ibu-ibu ini yang lembut cara dia membangunkan suaminya. Dibangunkannya 3 kali tak bangun, dibisikkannya ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Mati. Rahimallahu mra'an. Allah memberikan rahmatnya kepada suami. Aiqadha ahlahu. Dibangunkannya istrinya untuk tahajud malam. Saya tanya, tak usah jawab, dalam hati saja. Ibu-ibu pernah dibangunkan suaminya untuk tahajud malam? Kan janji tak usah dijawab. Insya Allah malam ini dibangunkan, insya Allah, amin. Nanti dibangunkannya ibu, rupanya mati lampu, minta kawani ke toilet, dia takut. Jangan sampai ada catatan nanti ditunjukkan di hadapan Allah. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, 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 kencing. Bangun malam cuman untuk bangun kencing. Tahajud kepada Allah. Bermunajat, minta kepada Allah. Di sujud terakhir, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu waduku nasta'in. Iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in. Iyyaka na'budu wa pegandaan uang nasta'in. Meminta kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Adapun dosa-dosa kita yang lalu mudah-mudahan diampunkan Allah. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya, insya Allah. Tapi ingat baik-baik, yang bersih ini adalah dosa, bukan hutang. Jangan nanti habis puasa ditagih utang. Mana utang, kenapa tak bayar? Kata Ustaz Somad kemarin di stadion. Ini stadion atau di gor? Kata Ustaz Somad kemarin di gor, katanya hutang sudah lunas. Bisa diputar lagi ceramah. Ini ceramah Ustaz Somad malam ini bagi adik-adik yang lupa bawa pena, kertas, tinta yang tak menulis, gak apa-apa, gak masalah. Bisa ditonton ulang di kamera kita, merekam, diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sebetulnya orang Batu Raja malam ini mereka udah selalu dengar ceramah Ustaz Somad, betul? Mereka malam ini cuma mau melihat mana orang yang selalu menghabiskan paket istri saya ini. Mana orang yang selalu menghabiskan handphone sampai lowbat ini. Akhirnya kita pun bersilaturahim di bulan yang baik, di tempat yang baik, bersama orang yang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, insya Allah. Adapun yang masa lalunya pezina, pejudi, pemabuk, game online, PlayStation, narkoba, sakau, mudah-mudahan tak diulangnya lagi. Taubat nasuha, diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai poin? Pada malam hari ini yang akan disampaikan adalah 5 poin supaya jamaah yang bingung, yang ragu-ragu, kenapa ceramah ini tak selesai-selesai dari tadi. Nah, dihitungnya sendiri. Asal udah selesai 5 poin ini, kita pun akan pulang dengan tenang. Jangan sampai begadang tidak tidur malam. Karena janji kita malam ini, kita akan bangun sholat tahajud. Pulang dari gor ini, pulang langsung tidur. Bisa? Saya tak bisa tidur Pak Ustadz, karena selalu nonton TV. Matikan TV-nya. Saya tak bisa tidur karena radiasi handphone di mata. Matikan handphonenya. Tapi Pak Ustadz tak bisa tidur, ini dipaksa. Yang tak bisa tidur, pulang dari sini, mampir di warung, makan antimo. Beli 1, langsung. Insya Allah, langsung tertidur. Tapi jangan sampai makannya 1 papan. Itu kalau dimakan 1 papan, bangunnya pas malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Orang takbir di atas, kita udah dikebumikan orang. Sangkanya udah mati. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan. Berikutnya poin yang kedua, ibadah kita ini namanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ibadah kita namanya siap. Hebat di Batu Raja ini. Kalau di tempat lain saya tahu siap itu bercampur aduk. Tadi saya tengok di Instagram yang Ustaz Abdul Somad Official followernya 7 juta itu.
Inilah jamaah. Maksudnya yang belum follow lah. Tadi saya baca di komen, kenapa jamaah Ustadz Somad campur aduk laki-laki perempuan? Ada tadi saya baca di komen. Kalau kalian mau melihat jamaah yang tak campur aduk, datanglah ke Batu Raja. Laki-laki semua tak bercampur. Perempuan di mana? Di atas perempuan semua. Siapa yang mengatakan perempuan dilecehkan, direndahkan, disepelekan dalam Islam? Agama Islam agama yang diskriminatif, merendahkan perempuan. Datang kalian ke Batu Raja, perempuan di atas dimuliakan. Luar biasa. Allahu Akbar. Tolong adik-adik yang punya kamera nampakkan, inilah perempuan di Batu Raja, dimuliakan, dihormati, dihargai, luar biasa. Lebih tinggi daripada ustadz lagi. Saya sangka saya yang paling tinggi tadi. Dibuatkan pentas, habis pentas ada karpet, karpetnya 2 lapis, akulah yang paling tinggi. Tengok rupanya ibu-ibu paling tinggi. Itu ada pula laki-laki itu. Ini mereka ini sebagai pengawalnya, pengawal. Itu ada pula ibu-ibu. Itu saya sangka laki-laki, rupanya perempuan. Satpol PP, mantap. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira berani tak orang meminang perempuan Satpol PP? Allahu Akbar. Poin yang kedua ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya apa, Mak? Ini nanti ada anak-anak ini yang bertanya ke emaknya, Mama, imsak itu artinya apa, Ma? Imsak itu artinya itu sirine. Imsak itu artinya menahan. Mulut ditahan, leher ditahan. Siang Ramadan leher ditahan, betul? Mana ada lewat di leher orang beriman macam-macam. Coba kalau di luar Ramadan, macam-macam, jam 9, jam 10 lewat. Ayam pop, ayam mati, ayam hutan, ayam sungsang, ayam patah. Semua lewat. Tapi begitu bulan Ramadan, lehernya imsak. Tak boleh ada yang lewat. Matanya imsak. Tidak melihat yang haram. Betul Pak Ustadz. Suami saya kalau udah bulan puasa, memang matanya tak melihat apa-apa Pak Ustadz. Dari mulai makan sahur sampai azan maghrib baru bangun. Ada orang begini di Batu Raja? Enggak ada, saya yakin tak ada. Dulu memang ada, dulu pernah ada, tapi udah meninggal. Semakin besar masjid, semakin besar kipas anginnya, semakin banyak AC-nya. Ini saya takut juga, saya terlalu takut lepas cincin ini. Ini bukan cincin sembarang cincin. Cincin ini dikasih orang Batu Raja, katanya Batu Sulaiman. Bayangkan, coba bayangkan. Nabi raja di raja. Nama ayahnya King David, Nabi Daud. Anaknya namanya King Solomon, Nabi Sulaiman. Rupanya batunya ada di Batu Raja. Allahu Akbar. Dan kabarnya kalau pakai Batu Sulaiman ini, duduk di rumah makan, gak bayar. Tapi duduk aja, jangan makan. Takut saya tadi pas begini kan, lepas pula. Itu hilang, kemana mau dicari? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kami di Batu Raja ini, mata kami imsak, mulut tak boleh membicarakan aib orang lain, ghibah, namimah. Biasanya ibu-ibu kalau udah jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, makin kencang kabarnya anak si anu menantu, si anu laki, si anu menantu. Tapi begitu bulan Ramadan, asal ada orang menelpon, gimana kabarnya anak si anu laki, si anu bini, si anu. Imsak. Ingat ceramah Ustaz Somad, mulutnya imsak, tahan. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Siap menjaga mulut, siap menjaga lisan. Yang paling kuat penjaranya adalah lidah. Lidah ini penjaranya 2 lapis. Lapisan yang pertama gigi, lapisan yang kedua bibir. Bibir dan gigi memenjarakan lidah. Tapi lidah selalu keluar dari mulut membicarakan aib orang lain. Mudah-mudahan di bulan Ramadan sampai nanti Syawal kita selamat daripada ghibah dan namimah ini insyaallah. Amin ya rabbal. Dulu
Dulu orang bicara pakai mulut, sekarang tidak pakai mulut, diam aja. Tapi tangan, wah grup habis. Kalau lah jempol nih bisa bengkak, sebesar mikrofon udah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya cek dulu baterai saya ya. Oh masih ada. Yang handphonenya ada senternya hidupkan. Yang tak ada senternya tak usah dihidupkan. Simpan aja. Nanti balik ke rumah campakkan. Nah, jangan, tak boleh macam itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Matikan, nanti baterai habis, bini miss call tak balik-balik. Saya juga yang salah. Kenapa bang tak balik? Handphone aku mati. Gara-gara apa? Ustaz Somad tadi selawat habis baterai. Padahal dia tak pulang-pulang. Namanya Bang Toib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketiga, ibadah kita adalah lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, berbahagia ketika berbuka puasa. Bapak Ibu waktu buka puasa bahagia? Senang? Saya senang sekali buka puasa hari ini. Di mana tadi Ustaz Somad buka puasa? Di dalam mobil. Di dalam mobil dah Ustaz Kemas Ali mengasihkan kurma. Akhirnya kami pun makan kurma. Dibukalah nasi kotak. Kami pun makan, suasana yang berkesan sampai mati diingat insya Allah. Luar biasa. Tapi yang paling berkesan tentu Ustaz Kemas Ali. Karena dia tak bisa makan ayam, tak bisa makan ikan. Makan nasi aja. Telur tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan buka puasa. Maka ketika buka puasa itu azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi sebelum buka puasa, rasanya air sungai Musi itu mau diminum semuanya. Tegak di atas jembatan Ampera, menengok air sungai Musi ke bawah, macam teh tarik. Tinggal ngasih es saja sedikit. Rasanya semua orang menengok ibu-ibu pakai jilbab warna merah macam semangka. Begitu azan maghrib berkumandang, masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, mana hawa nafsu siang tadi hilang melayang. Betul? Padahal tadi suami sudah beli siapkan buka puasa. Dari mulai semangka goreng sampai es bakar. Wah, ada semua menunya. Penuh meja makan. Begitu 2-3 teguk air. Bang, tengok Bang Mubazir, tengok Mubazir. Besok jam 6 sore, dia beli lagi. Begitulah manusia ini lupa. Manusia ini lupa. Kenapa manusia ini lupa? Karena manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Jadi kalau lupa ceramah itu biasa. Saya kalau disuruh ulang lagi ceramah ini tak ingat. Jadi kalau cara jamaah nanti ditanya istrinya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Jangankan aku, Ustaz Somad pun tak ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang lebih parah. Lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa rumah, lupa nama. Itu bukan manusia. Itu namanya amnesia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit amnesia. Orang yang selalu berzikir baca Quran
diselamatkan dari pikun di hari tua. Contohnya mana? Ini jamaah ini ingatannya kuat-kuat semua insya Allah. Amin. Terutama kuat ingatan menjelang buka puasa. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu tidak tepat waktu, orang Islam itu molor, orang Islam itu tidak on time, orang Islam itu jamnya jam karet, salah. Orang Islam paling tepat waktu kapan? Berbuka puasa. Tak ada pernah orang Islam terlambat buka puasa. Betul? Ini Ustadz Somad ini nyindir siapa ini? Saya tidak nyindir siapa-siapa. Saya datang terlambat. Ini kabarnya jamaah sudah ngumpul di sini jam 3 tadi. Betul? Jam 3 mereka datang. Ditanya sama kawannya, datang jam berapa? Jam 3. Kenapa semangat? Salah nengok jam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini tadi yang datang dari jam 3 tadi, itu dapat pahala jihad jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Jam 10 lewat 20, maka sampai jam 11 nanti dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah insyaallah. Amin. Tapi setelah jam 11 pulang ke rumah. Jangan pula nanti tak balik sampai sahur, besok pagi bininya bertanya, "Bang tak pulang?" Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Selesai dari pengajian pulang dengan tertib, oke? Bisa? Janji? Allahu Akbar. Jadi ibadah yang ketiga adalah saat buka puasa. Saya Pak Ustadz melaksanakan sunnah Nabi. Makan saya tak banyak. Persis seperti yang Ustadz ceramahkan. Kurma itu ganjil-ganjil aja. 1, 3, 5. Saya langsung kenyang. 3 biji, 3 kotak Pak Ustadz. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, buka puasa nasi tinggi membumbung. Bagi adik-adik yang punya usaha baju kaos, boleh ditulis di belakang. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Bagian depan, kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Nah, tapi baju-baju kaos yang model begini, jangan dibawa sholat tarawih. Nanti kawan nengok pas salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tengoklah anak-anak muda Batu Raja malam ini. Bajunya baju koko, baju polos, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini semuanya menjadi calon pemimpin masa depan. Ini yang di hadapan saya. Pak Ustadz dari tadi anak muda terus. Kami yang tua-tua ini. Saya tidak ada melihat orang tua. Nampak saya muda semua. Saya ini sudah tua Pak Ustadz. Bapak tidak tua. Bapak hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Saya dulu, ini banyak anak-anak muda yang malam ini umur 18, 19, 20. Saya masih ingat dulu waktu sekolah di Medan tahun 1992. Umur 15 tahun kelas 2 SMP. Cabut dari sekolah ke lapangan Merdeka. Mau menengok Kiai Haji Zainuddin MZ turun dari helikopter. Lari kami menengok dia di atas mimbar tenganga. Perasaan saya sekarang dengan dulu tak berubah. Padahal dulu umur saya 15, sekarang udah 25. Biasa aja. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah tua. Yang tua itu matanya, yang tua itu telinganya, yang tua itu tenaganya, yang tua itu kulitnya. Tapi rasanya tetap macam tahu aja. Kalau tak percaya, tanyalah sama kakek-kakek yang udah tua. Tanya deh, "Kek, masih muda?" "Masih, men." Nanti ibu tanyalah sama bapak pulang ke rumah, "Abang masih muda?" "Iya, Besti." Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Saman ini dari tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar? Allahu Akbar itu untuk ngusir setan. Jadi kalau kita udah agak-agak ada bisikan setan, cepat. Kalau ada kawan mengantuk di sebelah, diganggu setan, cepat takbir. Allahu Akbar. Maka nanti kalau khutbah Jumat, khotib sedang khutbah. Ini adalah bulan Ramadan.
jadikan dia bekal menghadap Allah. Khotib berapi-api di atas, jamaah di bawah berair-air. Jangan dibangunkan. Kalau kita katakan bangun, 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 batal pahala Jumat kita. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke taman sebelahmu diamlah, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Faman lagha fala jum'atalah wa man lagha fala jum'atalahu. Siapa yang lagha sia-sia, tiada pahala Jumat baginya. Jangan suruh dia diam, takbir aja, nampak Allahu Akbar. Begitu juga kalau nampak orang cerita sedang pengajian, Allah Pak Ustaz, ternyata Ustaz Somad itu lebih ganteng daripada yang kita tengok di YouTube. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari raut wajah, dari senyum dan tawa, semua jamaah malam ini berbahagia. Kita mesti bahagia karena setan masuk dari pintu susah hati, galau, gabut. Kalau kita susah hati, setan datang. Makanya setan merasuk orang yang dalam keadaan susah, duduk di depan rumah termenung tak tentu arah, lama-lama masuk setan. Makanya kita mesti bahagia, tapi bahagianya karena Allah. Malam ini kita bahagia karena Allah, bahagia karena bertemu dengan para habaib, bahagia bertemu dengan para penghafal Quran, bahagia bertemu di bulan Ramadan, bahagia dalam sholawat, zikir dan doa. Mudah-mudahan kebahagiaan ini membuat kita senantiasa istiqomah dan kita mati husnul khatimah dalam kalimat la ilaha. Buka puasa jangan pakai es, karena leher kita ini kering satu hari tak kena air, sama macam knalpot sepeda motor yang panas. Coba siramkan air es, mengelupas, lekang. Kenapa Ustaz Somad ceramah menggelegar? Karena saya tak minum es. Kalau minum es saya hilang suara. Makanya kalau sayang sama Ustadz, jangan kasih dia minum es, kasih dia air hangat. Jangan kasih dia minum gula. Karena kalau kasih minum gula, gula itu merusak pita suaranya. Nanti dia ceramah, ya maaf yang dimuliakan Allah. Datang anak-anak, Ustadz itu siapa? Ustadz apa zombie gitu. Kalau sayang sama Ustadz, beginilah caranya. Ustadz Abdul Somad di Batu Raja tidak dikasih minum es. Ustadz Somad di Batu Raja tak dikasih minum teh manis. Karena mereka sayang, jangan sampai suara Ustadz Somad ini rusak. Tapi buah-buahan yang fresh dikasih. Cobalah tengok buah-buahan. Di tempat lain kadang kita dikasih buah. Saya bertamu di rumah jamaah orang-orang kaya itu. Dikasih buah-buahan, ada jeruk, ada nangka, ada. Pas mau dimakan rupanya keramik, kaca. Disangkanya Ustaz Somad kuda kepang. Malam ini kita semuanya berbagi. Man fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Di rumah ada bapak, ada ibu, ada anak, 4 orang. Siapkan kolaknya 6. Loh, kolaknya kenapa 6? Kita kan di rumah 4. Di belakang ada anak yatim, ada mahasiswa yang menjadi imam di surau langgar musola. Kalau makanan itu enak lewat di tenggorokan kita jam 6, maka tenggorokan mereka juga makanannya lewat jam apa pula jam 11? Jam 6. Jangan jam 11 malam balik dari pengajian rasakan kolak. Ini mubazir besok. Pergi antar ke belakang. Dimakan anak yatim lah kolak tuh jam 11 malam. Mak, masam mak, makan aja lah nak, sedekah orang. Jam 11 dimakannya, jam 12 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diperiksa ke rumah sakit umum, penyebab kematian kolak basi. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala ya'uddu ala ta'amil. Hati-hati, pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama kafir. Pendusta agama adalah orang yang mendustakan agama karena dia menyia-nyiakan anak yatim. Ibu-ibu tentu sudah beli baju hari raya, betul?
Alah, malu-malu pula. Pulang ke rumah si bapak beli baju 3. Kenapa bapak beli baju 3? Anak kita kan 2. Kenapa beli baju 3? Di belakang ada anak yatim, Ma. Saya yang beli, kamu yang ngantar. Kalau bapak yang beli baju, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar rupanya ma anak yatim itu cantik pula. Pecah perang dunia ketiga, hancur. Siapa yang salah? Ustadz Somad. Siapa yang menyuruh abang mengantar ke sana? Ustadz Somad. Memang Ustadz itu Ustadz sesat. Aku juga yang kena. Jadi nanti bapak yang beli, ibu yang ngantar. Kalau kita melihat anak kita ganteng, kita tengok anak kita cantik, pakai baju baru, maka kita ingin anak yatim juga berbagi. Inilah kenikmatan di bulan puasa, berbagi. Kami dulu di Mesir, tanya Ustadz Irawan Takwa, beliau ini Sekjen Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suria, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Libya, Sudan. Itu sekjennya adalah beliau, Sekjen Jalinan Alumni Timur Tengah, orang Sumatera Selatan, kawan senior Ustadz Somad. Allahu Akbar. Nah, dulu waktu kami di Mesir, itu selama 4 kali Ramadan, 4 kali bulan puasa, tidak pernah masak buka puasa. Terus makannya di mana Pak Ustadz? Disediakan makanan gratis di lapangan sepak bola, di depan stasiun kereta api, di dekat halte bis ada tenda-tenda kemah-kemah, namanya Maidatur Rahman, makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu tak siapa yang ngasih. Berbuka jam 6.30, jam 6 sore udah duduk di meja, tengok kanan kiri anak Indonesia semua. Kanan pesek, kiri pesek. Oh gitu. Cuman menunya tak banyak macam tempat kita. Menunya ganti-ganti 3 hari, ganti 3 hari. Hari pertama ayam. Ayam. Orang Mesir motong ayam itu cuma 2. 1, 2. Jadi ayamnya itu seperempat. Bukan macam tempat kita. Ayam itu dicincang, mutilasi, hancur. Sampai kita mau menyuap tuh ragu, ini ayam apa kata lain bentuknya. Hari kedua daging. Daging sapi itu bulat-bulat macam sabun telepon, kalau ibu masih ingat. Ingat ibu sabun telepon? Begitulah daging itu bulat-bulat. Cuman mereka ini kurang pandai memasak. Jadi dipawaknya aja pakai bawang bombay, dipercik-percikkanlah fil aswad, jintan hitam. Jadi rasanya, tapi habis juga, habis. Lalu kemudian hari ketiga, ikan. Ikan bolti, ikan besar, tidak dipotong ikannya. Ikan itu 1 piring besar-besar. Dan orang Mesir itu kalau bersedekah, tidak terlalu formal macam kita. Jumpa di jalan, tanyanya, Indonesia? Orang Indonesia? Dia tahu Indonesia waktu itu krisis moneter. Tahu dia. Membedakan mana anak Indonesia, mana anak Malaysia mudah. Asal pakai sandal jepit, itu anak Indonesia tuh. Indonesia gitu deh, Indonesia. Langsung diambilnya dompet, kasihnya. Nanti pulang ke rumah, ajak kawan-kawan buka puasa ya. Begitu dia. Beda sama kita. Kita kalau mengundang orang buka puasa, suruh datang jam 4 sore. Datang jam 4 sore, suruh baca Yasin. Anak-anak yatim suruh baca Yasin. Habis itu baca Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi sadaqallah. Udah mau sadaqallah, jangan dulu 3 kali. Jam 4 suruh baca Yasin, jam 6 mau selesai, jam 6 sadaqallah, tahlil lagi, tahlil 100 kali. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Udahlah jam 6.10 mau azan maghrib, meninggal anak yatim. Makanya saya kalau ngundang orang buka puasa di rumah, tak ada saya siksa. Baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Rabbil falaq, Rabbin nas, baca doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum, makan. Karena kita undangannya undangan makan. Ini mau ngajak makan atau menyiksa orang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nanti hari Kamis itu 29.
Kalau hari Kamis nampak anak bulan, berarti kita hari raya hari Jumat. Kalau hari Kamis tak nampak anak bulan, berarti hari Jumat kita puasa 30 hari. Hari rayanya hari Sabtu. Mudah, simple. Anak bulan kata orang Melayu, bahasa Arabnya hilal. Jadi nanti hari Kamis itu seluruh Indonesia orang menengok hilal. Maka ibu kalau ada nama lakinya Pak Hilal, jangan kasih keluar hari Kamis. Dicari-cari orang. Kemarin saya dapat di grup WhatsApp dikirim, inilah orangnya Pak Ustadz, tertulis Hilal. Adapun saudara kita dari Muhammadiyah, mereka menetapkannya berdasarkan hisab. Menurut hisab hari Kamis itu sudah ada, walaupun tak sampai 2-3 derajat, tapi sudah diangkat. Maka yang hari raya, hari Jumat kita hormati. Yang dulu berkelailah orang masalah ini. Yang benar hari raya adalah hari Jumat, yang betul adalah hari Sabtu. Berkelahi. Rupanya karena belum buka puasa. Begitu udah buka, terserahlah hari raya kapan apa. Jadi kita ini kadang gara-gara berkelahi, gara-gara bukan kebenaran, tapi gara-gara hawa nafsu. Lapar, berkelahi masalah tarawih 8 atau 11 atau 20, 23, berkelahi. Begitu udah buka puasa, terserahlah. Saya pun 8 juga sebetulnya. Jangan kelahi, la tanaza'u, jangan bertengkar. Fatamshalu, kamu akan gagal. Wa tazhabari hukum. Yang amal keberapa sekarang? Saya ingat, cuman ngetes aja. Amal yang keempat adalah selesai berbuka, sholat maghrib di masjid, makan, sholat isya di masjid, habis isya kultum Ramadan di masjid, habis kultum sholat tarawih di masjid, habis tarawih sholat witir, habis witir tadarus, malam-malam terakhir Ramadan iktikaf, jam 2 malam iktikaf lagi ke masjid, jam 2 ke jam 3 membaca surat-surat pendek, jam 3 ke jam 4 tahajud 1 juz, jam 4 ke jam setengah 5 zikir muhasabah dan doa, makan sahur, sholat subuh, pengajian subuh, terbit matahari. Apa pelajaran yang keempat? Membiasakan diri ke masjid. Kata pepatah Melayu, Allah bisa karena ambil burung merpati. Ada di antara bapak ibu yang punya burung merpati? Saya dulu waktu kecil, mak saya punya burung merpati. Ramai burung merpati kami banyak. Burung merpati ikat sayapnya pakai karet. Masukkan ke kardus. Kasih beras 7 hari. Setelah 7 hari, buka karetnya. Lepaskan. Dia akan terbang sejauh mata memandang. Tapi di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarang. 7 hari aja ikat. Umat Islam diikat 30 hari. Hari kedua Syawal, masjid hilang terbang melayang. Tinggal pemain inti. Pemain naturalisasi hilang. Pemain cadangan hilang. Dia yang dulu, ini berarti tanda waktu udah mau habis. Dia yang dulu azan, dia yang iqamat, dia yang bilal, dia yang imam, dia yang makmum. Dia juga yang bersihkan masjid. Itu tidak terjadi di Batu Raja. Jangankan di masjid, jangankan di surau, jangankan di langgar, jangankan di musola. Di gor raja sepenuh ini, apalagi di masjid. Kenapa tidak dibuat acara di masjid? Nanti kalau saya ditanya orang pulang ke Riau, besok pagi saya pulang, ini tausiah terakhir ini. Maksudnya terakhir di buku. Takut juga Ustaz Somad mati ternyata. Ini tausiah terakhir saya di Sumatera Selatan. Besok akan pulang ke kampung halaman Bumi Lancang Kuning Riau Pekanbaru. Ditanya orang, Ustaz kemarin kenapa tausiahnya di gor? Kenapa tidak di masjid? Aku mau kasih tahu kalian ya. Tidak ada masjid di Batu Raja yang bisa menyambut jamaah seramai ini. Allahu Akbar. Saya memang meminta supaya ceramah itu dibuat di gor, di stadion. Kenapa?
Karena ada juga umat Islam ini yang trauma tak bisa ke masjid. Karena kawannya dulu waktu ke masjid 2 hari setelah itu meninggal. Apalagi orang ini anak. Mari kita dengarkan satu lagu dipersembahkan oleh penyanyi religi kita. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat daunnya serta buahnya. 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Jadi ibu nanti kalau pulang ke rumah, mana tahu ada laki ibu itu Firaun genderuwo. Jangan ibu balik dari pengajian mentang-mentang udah ngaji sama Ustadz Somad langsung pulang ke rumah. Abang, sini sebentar. Ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan gitu. Ibu nyanyi aja besok sambil makan masak sahur besok pagi. Walaupun abang rajin puasa, kalau tak sembahyang masuk neraka. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Yang belum sembahyang supaya segera sembahyang ya Allah. Yang tak juga sholat, segera disolatkan jenazahnya. Nah, jangan kalian aminkan. Jangan kalian aminkan. Nanti jadi janda mereka semua. Sanggup kalian menggantikan? Sanggup orang ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua ke masjid, biasa. Ada orang muda mendengar pengajian, biasa. Tapi anak muda ke masjid, anak muda iktikaf, anak muda tarawih, luar biasa. Betul? Ustadz Somad luar biasa? Enggak, saya biasa di luar. Kadang kalau sudah ceramah di tanah lapang, jantung tak normal, mendung angin kencang. Pernah saya tausiah, begitu menengok ke belakang, terbang baleho, hilang semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kepala Kejaksaan, Bapak Ketua DPRD Oku, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua foto mereka kecil-kecil. Foto saya paling besar buat orang. Bukan salah saya, ini salah panitia. Awas kalian kena marah Pak Dandim. Beginilah orang Batu Raja memuliakan tamu. Dia tahu tamu ini kurus. Jadi biar nampak besar dibuatnya besar. Jamaah semua heran. Kami tengok Ustadz besar-besar. Biarlah tak nampak besar balehu, besar jadilah. Bapak Ibu, begitu orang Batu Raja menyenangkan hati Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Mohon nanti kalau baleho ini udah selesai acara ini, kan banyak baleho ini, tolong dijaga rapi-rapi ya adik-adik panitia ya, tolong ya, tolong. Soalnya banyak juga baleho setelah itu selesai dijadikan orang penutup WC. ada pernah kejadian. Ada pernah saya waktu itu lewat di salah satu kampung pas mau pengajian, dijadikan orang penutup WC di samping sungai kecil. Pas masuk pintunya itu tulis coblos nomor gitu. Astagfirullah. Tapi rasa-rasanya taklah sampai hati mereka membuat baleho Ustadz Abdul Somad penutup WC. Terbalik pula tuh kepala ke bawah. Siap makmurkan masjid. Sholat berjamaah. Bangganya ibu. Adik-adik, mak kalian yang melahirkan kalian, kalian pulang bawa mobil mewah, mereka belum tentu senang karena mobil itu rental. Tapi begitu kalian pulang pakai baju koko, pakai peci, pakai kain sarung, terobat rasa sakit mereka melahirkan kalian. Kalian pikir kalian lahir ke Batu Raja ini mudah? Ini banyak anak-anak muda nih sekarang menyepelekan ibu. Ditelepon emaknya bolak-balik tak diangkat. Ditelepon begitu nampak tutup. Anak apa ini?
Anak hantu. Ibu kalian melahirkan 9 bulan 10 hari kalian dikandung. Betul, Bu? Di Batu Raja mengandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullah. Inilah. Kita tanya serius, dia ketawa pula. Melahirkan anak meregang nyawa. Mohon maaf, beribu maaf. 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Sobek dagingnya saat melahirkan kalian. Ini barang anak-anak muda ini kadang disangkanya dia lahir mudah aja. Macam bersin. Akhirnya lahir. Lahir kalian meregang nyawa orang tua kalian. Kalian gendong dari Batu Raja. Pergi ke Makkah. Tawaf, sa'i, umrah, ta'allul. Belum tentu dapat menebus. Tapi begitu ditengoknya kalian pulang tarawih. Pakai peci, pakai baju koko. Oh, senangnya saya Pak Ustadz menengok anak saya pulang. Padahal anaknya tak ada tarawih. Orang tarawih di masjid, anak lari-lari, main handphone. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Anaknya di luar ngejek, imamnya lambat, makmumnya cabut. Apalah kalian ini. Tapi di Batu Raja, Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga, ini puasa udah di ujung-ujung, ini orang udah kehabisan energi, lemas. Ini paling pengajian nanti 45 menit, setengah jam selesai ini. Makanya mata saya tajam memandang ke atas, ke kanan, ke kiri. Mau menengok. Saya asal udah nampak, saya jamaah agak menunduk 2 orang. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tapi di Batu Raja, jamaahnya tahan, matanya melotot. Respon. Saya pula yang gak tahan. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 10. Sekarang sudah jam 11 kurang 10. Saya walaupun tak melihat jam, sudah bisa tahu saya ini berdiri udah 60 menit, tahu saya. Dari kesemutannya udah terasa. Ustaz, gimana rasanya menghadapi orang satu gor ramai, bawah penuh, atas penuh, ada pejabat-pejabat, orang-orang mulia luar biasa, para habaib, alim ulama, melihat orang macam semut. Ini mata jamaah ini kalau dikumpulkan lebih 1 keranjang. Melotot melihat, bagaimana rasanya Pak Ustaz? Nanti setelah saya pulang, naiklah kalian ke atas. Naik berdiri sini, baru terasa panas. Ini ruangan ini sudah cukup, ada AC-nya, itu ada AC di belakang, ada kipas di belakang. Tapi karena kita udah terlalu ramai, ini napas kita ini sekarang oksigennya rebut-rebutan ini. Macam ikan mas koki dalam akuarium saat mati lampu ini sekarang. Tapi walaupun begitu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh jamaah, jangan khawatir dan jangan cemas. Pintu keluar sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Toilet ada entah di mana, cari sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir dari Ramadan adalah mengendalikan hawa nafsu. Jenderal, tentara, polisi, datang orang macam-macam dengan dia. Berani Bapak sama saya? Maka dia diajarkan berkata, inni shaim, aku sedang puasa. Berani sama saya? Inni shaim. Berani sama saya? Inni shaim. Shaim. Nantilah habis Allah malakasum tu, kucubit ginjal kau. Saat orang berpuasa, itu gula darahnya turun. Tidak minum teh manis, tidak minum kopi, tidak minum susu, gula darah turun. Orang kalau sedang lapar, bawaannya marah, mau mengamuk. Tapi di bulan puasa bisa dia kendalikan. Kalau di bulan puasa yang halal-halal saja bisa dikendalikannya, apalagi di luar puasa yang haram. Apakah nasi itu haram? Halal. Air minum teh kopi halal? Halal. Tapi di siang Ramadan? Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukum kumur-kumur bulan puasa Pak Ustaz? Kumur-kumur tak salah. Tapi kumur-kumurnya pakai TS Pak Ustaz. Nyari gara-gara nih. Kumur-kumurnya pakai teh tarik dan gini Pak Ustaz.
air minumnya halal, makanannya halal, istrinya halal, bisa dia tahan. Maka setelah Ramadan, narkoba apa pula halal. Ini ada anak muda sekarang diajak kawannya dugem, bro, ayo kita mabuk sama, haram. Saya sudah dengar pengajian Ustaz Somad, haram. Aku yang bayar, oke. Ah, ini anak muda. Tapi anak muda yang begini tidak ada di Batu Raja, betul? Dulu pernah ada, tapi udah meninggal lah. Di Batu Raja ini anak mudanya baik-baik, soleh-soleh semua. Bagi yang sudah soleh, mudah-mudahan istiqomah. Kalau ada kawan, tetangga, sahabat, sama-sama satu kampus, satu sekolah, yang masih pakai narkoba, masih pacaran, masih LGBT, itu yang salah dia apa kita? Kita yang salah. Kenapa kita tidak menyelamatkan dia? Yang mabuk saya, yang sakau saya, yang pakai narkoba saya, yang sakau saya, yang punya duit saya. Jangan urus saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Nanti ada orang berkata begitu, jangan marah, jangan emosi, tenang, bilang aja, kamu memang betul. Itu yang sakau kamu, yang mabuk kamu, duitnya duit kamu, yang rugi kamu. Tapi kalau azabnya datang, rumah aku kena juga, bodoh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka dikhawatirkan akan diturunkan Allah hukuman. Angin puting beliung, tsunami, gempa bumi bergoncang. Ketika azab itu datang, fala yustajabu lakum, berdoa kamu kepada Allah, angkat musibah ini. Tidak diangkat, kenapa? Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jelas? Di mana tadi? Saya dari GOR. Di mana? Batu Raja. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 5 pelajaran kita ambil dari Ramadan. Apa yang 5 itu? Nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau panjang umur, sehat badan, maka rajin-rajin bersilaturahmi. Maulid Nabi datang apa tak datang? Datang. Isra Mi'raj datang apa tak datang? Datang. Nuzul Quran datang apa tak datang? Datang. Halal bihalal datang apa tak datang? Datang. Menyambut tahun baru hijrah datang apa tak datang? Siapapun ustadznya, habibnya datang. 4D jurus datang pengajian. Datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, diampunkan Allah. Tertidur dapat pahala. Pahala apa? Pahala tidur. Siap? Kamu kenapa datang pengajian? Bukan mendengar, bukan ingat, tertidur. Aku datang pengajian itu biar supaya aku tak mabuk. Kalau aku tidak datang pengajian, kawanku datang ngajak. Tapi kalau aku pengajian, kau sedang mana? Aku sedang pengajian. Ayo mabuk, nanti pulang pengajian. Mudah-mudahan anak-anak muda semuanya istiqomah. Bapak ibunya jaga anak-anak kita, Pak. Jaga anak kita, Bu. Kita semua akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu semua akan ditanya. Inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayah, emak, abang, adik, kakak, istri tak dapat menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari. Wa ummihi, emak lari. Wa abi, ayah lari. Wa sahibatihi, istri lari. Wa bani, anak lari. Yang bisa menolong hanya amal soleh. Apa pula amal somat? Amal soleh yang bisa menolong, insya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kenapa Ustadz Somad tadi sempat diam sejenak? Karena di tempat lain waktu saya berselawat ramai, begitu saya diam lupa. Tapi di Batu Raja anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibunya hafal semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dari mulai jam 10 kurang 10 sampai sekarang tepat jam 11, 70 menit kita bersama. Kebersamaan kita ini membuat kita bersama nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun setelah ini Ustaz Somad akan pulang, tapi kita tetap akan bersama dalam doa. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Semangat pula jamaah yang doakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan pulang dulu. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Aminkan doa yang akan dipimpin oleh ustadz kita, ulama kita. Karena doa itu diaminkan oleh para malaikat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.